Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari super observer, coach, dan coachee. Bersama saya Linda Juli Harti dari CGP SDN 18 Kampung Durian Kota Padang. Saya Azria Yulia Fitri dari SMP Negeri 39 Kota Padang. Saya Samuwati Yakub dari SMP Negeri 35 Padang. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan coaching, boleh sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik, Bu. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching sore ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh atau present pada saat mendengarkan si coaching nanti. Itu. Dan kompetensi apa yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang lebih berbobot kepada si coaching nantinya. Oh ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan? Indikator yang saya inginkan adalah bagaimana si coaching bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Terima kasih ya Bu ya atas observasinya. Silakan Ibu bersama coaching untuk melakukan kegiatan coaching. Semoga sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Linda. Baik. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ada kelihatan bingung sedikit? Ada yang ingin dibicarakan? Iya, Bu. Sekarang ini saya agak bingung sedikit karena ada masalah dalam proses pembelajaran di sekolah saya, Bu. Pada kali ini tujuan kita melakukan coaching ini adalah untuk supaya membicarakan tentang permasalahan yang akan Ibu hadapi. Kira-kira apa masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini? Masalah yang saya hadapi yaitu ya Bu, pada proses pembelajaran saya pada bahasa Inggris. Apalagi sekarang ini saya akan mengajar bahasa Inggris baru perdana saya mengajar bahasa Inggris di kelas 7. Selama ini kan saya mengajar di kelas 9. Jadi mungkin pada kelas 7, apalagi di sekolah saya yang mungkin waktu SD-nya mereka tidak pernah belajar bahasa Inggris dan sekarang baru menghadapi, jadi mungkin pelajaran bahasa Inggris pada kelas 7 itu merupakan hal yang baru bagi mereka. Jadi dalam pembelajaran mereka kadang peserta didik saya itu kurang fokus, Bu. Kalau seperti situasi apa yang ingin Ibu harapkan? Saya ingin mengharapkan yaitu agar siswa saya bisa fokus dan bisa memahami apa yang saya terangkan dan saya berikan kepada peserta didik saya. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud kira-kira? Mungkin saya harus bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik atau menyediakan media pembelajaran bagi mereka sehingga peserta didik saya bisa fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan. Menurut Ibu, apa kekuatan yang sudah Ibu miliki supaya tujuan itu tercapai? Kekuatan yang sudah saya miliki ya Bu ya, mungkin dalam merupakan saya harus mengembangkan potensi yang ada pada diri saya, yaitu bagaimana supaya peserta didik saya bisa lebih tertarik dan lebih berminat lagi dalam belajar bahasa Inggris. Karena mungkin dalam pembelajaran bahasa Inggris itu, terutama dalam pengucapan saya sering menggunakan bahasa Inggris sehingga mereka kurang paham apa yang dibilang, apa yang saya maksud. Dalam itu saya harus menggunakan dua bahasa. Jadi setelah mengucapkan bahasa Inggris, dia juga harus menerjemahkan bahasa saya tersebut supaya mereka bisa mengerti.
Kira-kira menurut Ibu solusinya untuk meminimalisir hambatan masalah-masalah tadi itu menurut Ibu kira-kira apa? Solusinya yaitu saya harus membuat RVP supaya mereka lebih tertarik, yaitu dengan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik bagi mereka sesuai dengan keadaan zaman sekarang ya Bu ya. Contohnya dalam pembelajaran saya kan menggunakan gambaran describing people. Nah, itu gambaran tentang seseorang. Jadi dalam pembelajaran itu saya menggunakan menggunakan artis zaman now, yaitu artis Korea. Jadi dengan menggunakan artis Korea mereka akan bisa menggambarkan bahwa itu artisnya kayak gitu. Mungkin cara itu yang bisa saya lakukan untuk menemukan masalah yang saya hadapi, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya, sesuai dengan zaman kekiniannya ya Bu ya. Iya, Bu. Oke. Jadi dari solusi yang Ibu lakukan tadi itu kira-kira rencana aksi yang tepatnya setelah ini apa lagi yang Ibu lakukan? Untuk rencana aksi yang saya akan lakukan yaitu saya harus bisa membuat murid saya tetap lebih fokus dan senang dalam mengikuti pelajaran saya, Bu. Menurut Ibu kriteria keberhasilannya apa kira-kira? Kriteria keberhasilan yang saya inginkan yaitu saya ingin peserta didik saya bisa memahami dan bisa mengerti apa yang saya berikan dan bisa melaksanakan tugas yang saya berikan itu sesuai target. Contohnya dalam pengumpulan tugas ya Bu ya, saya memberikan tugas jangka waktu contohnya 10 menit. Tetapi karena kurang paham dan saya ingin peserta didik saya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu dan lebih bisa memahami lagi materi yang saya berikan. Dalam melaksanakan tujuan dari Ibu tadi itu kira-kira ada enggak dukungan dari orang lain untuk supaya tercapai tujuan tersebut? Ada Bu, yang dukungan saya mendapatkan dukungan dari teman sejawat saya, yaitu dalam rangka pembuatan media pembelajaran yang menarik, dan dari kepala sekolah yang telah menyediakan fasilitas untuk memberikan penayangan media-media pembelajaran yang saya lakukan di sekolah saya. Bagus sekali itu ya Bu, jadi kolaborasi dengan teman sejawat, dengan rekan sejawat di sekolah ya Bu. Oke. Kira-kira setelah kita melakukan coaching ini, kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari coaching kita kali ini? Setelah saya melakukan coaching dengan Ibu, saya sudah bisa menemukan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya telah bicarakan dengan Ibu tadi, dan saya juga bisa menerapkan teknik-teknik pembelajaran yang menarik bagi siswa saya agar mereka lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris yang mereka anggap baru, dan mereka lebih bisa kreatif dan bisa lebih lancar lagi dalam berbicara bahasa Inggris. Keren sekali ya Bu ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan rencana aksi yang akan Ibu rancang bisa terlaksana dengan baik, bermanfaat, sehingga bisa kedepannya lagi permasalahan yang Ibu hadapi tidak ada lagi jika teratasi dengan solusi tadi. Mudah-mudahan Ibu ya, semangat Ibu ya. Ya, Bu. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat. Ya Bu, terima kasih sudah menemani saya hari ini, dan saya ucapkan terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Linda, alhamdulillah sudah selesai pelaksanaan coaching pada hari ini. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan kegiatan coaching tadi, atau indikator pencapaian apa yang Ibu inginkan? Oke. Alhamdulillah coaching tadi yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan yang pertama, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab, kemudian solusi dari masalah tersebut sudah ditemukan, sehingga si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oh ya, betul. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, Ibu sudah berhasil melaksanakan coaching sore ini dengan baik, di mana proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan sehingga bisa Bu Linda menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coachingnya tadi sudah bisa mengungkapkan solusi-solusi yang ditemukan dari diri coach sendiri. Baiklah Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru kita lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi sepertinya itu untuk mengungkapkan dengan pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga permasalahan-permasalahan dan solusi-solusi bisa dihasilkan yang lebih bagus lagi. Itu mungkin. Ya Bu,
Semoga kedepannya pelaksanaan coaching kita bisa berjalan lebih baik ya Bu ya. Terima kasih untuk kesempatan Ibu. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sa, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Baik Bu. Baik, Bu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu saya ingin meningkatkan present atau perhatian atau mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Oke, Bu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu, pertanyaan yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan? Dalam proses coaching ini Bu, saya menginginkan bagaimana nanti coach saya bisa menemukan jawaban-jawaban dari atau menemukan pemecahan masalah dari yang dihadapinya. Demikian dulu ya Bu pra-observasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachi. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kelihatannya agak bingung sedikit. Iya Ibu. Ada masalah apa Bu? Ada masalah tentang pribadi saya sebenarnya juga Bu, juga yang ingin dibicarakan dengan Ibu. Oh silahkan, kalau ada yang dibicarakan mudah-mudahan nanti ada saling mencerahkan ya. Iya. Dan kira-kira apa yang akan Ibu inginkan dari pembicaraan kita nanti? Yang saya inginkan dari pembicaraan kita nanti, saya ingin mendapatkan ide segar, solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Masalah apa itu Bu? Masalah tentang manajemen waktu sebenarnya. Jadi yang saya garis bawahi hari ini permasalahan Ibu ialah tuh tentang manajemen waktu ya. Kira-kira solusinya apa yang ada solusi apa yang akan Ibu laksanakan dalam manajemen waktu itu? Jadi situasi yang saya hadapi sekarang itu seperti ini Bu. Saya sekarang ini kan sedang menyelesaikan pendidikan S2 di UNP. Jadi sekarang ini semester 3. Jadi semester 3 ini sekarang sedang menyusun tesis. Jadi ketika menyusun tesis ini kadang keteteran waktu dalam menyelesaikan tugas guru penggerak ini. Apa yang pengaruh itu Bu? Terkadang jadwal dosen dengan tugas guru penggerak ini kadang ada bentrok gitu, sehingga mana yang harus kita dahulukan ini, apakah dosen dulu atau guru penggerak dulu. Nah itu yang jadi keteteran jadinya Bu. Jadi kayak situasi apa yang Ibu inginkan yang gimana tuh yang menurut Ibu yang lebih baik gitu? Situasinya supaya tidak ada bentrok gitu kan, jadi sehingga tesis selesai, guru penggerak juga selesai gitu kan Bu. Itu inginnya itu. Oh gitu, jadi supaya sama-sama sukses lah ya Bu ya, Nah, guru iya. penggerak sukses, Iya. tesisnya sukses. Iya. Kira-kira ada nggak rencana Ibu ke depan yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Rencana mungkin akan membuat jadwal harian nanti ya Bu ya. Jadwal harian sehingga jadwal tersebut tidak dempet dengan tugas dari guru penggerak gitu. Jadi mungkin membuat jadwal harian tugas-tugas yang akan di-deadline setiap harinya, mungkin seperti itu Bu. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu ya? Rencana kriteria keberhasilan saya yaitu supaya tidak ada lagi
keteteran dan bentrok dari tugas tesis iya, tugas guru penggerak iya. Jadi keduanya tercapai gitu, terlaksana dengan baik. Jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini? Setelah sesi ini yang akan saya lakukan adalah rencana aksi saya, yaitu mempersiapkan satu mungkin ada papan di rumah ya, papan jadwal di rumah, sehingga di papan jadwal itu akan dituliskan nanti deadline harian untuk bisa dilaksanakan dengan konsisten. Bagus juga itu rencana Ibu. Tentu Ibu punya planning kira-kira dalam kapan akan Ibu mulai laksanakan, atau dalam target berapa lama itu yang Ibu wujudkan rencana itu? Jadi rencana untuk mempersiapkannya itu targetnya dalam 1 minggu mungkin, tapi untuk ketercapaiannya mungkin dalam beberapa bulan mungkin akan diamati gitu itu. Bagus juga Bu. Menurut Ibu, apakah dari dukungan apa yang Ibu inginkan untuk mewujudkan komitmen Ibu tadi? Yang untuk meminta dukungan itu terlebih mungkin suami ya Bu ya, supaya saling mengingatkan untuk bisa konsisten melaksanakan jadwal-jadwal harian yang telah disusun tadi, sehingga ketika saya lupa nih suami bisa mengingatkan seperti itu. Iya, itu bagus sekali itu Bu kerjasamanya. Sudah standby di rumah suami istri ya Bu ya. Dan saya dengar juga suami Ibu juga ikut CGP ya. Iya. Itu bagus, sangat mendukung sekali itu Bu. Sehingga kita bisa saling berkolaborasi. Ya kan Bu? Iya, betul itu Bu. Pertanyaan terakhir Bu. Iya. Apa yang bisa Ibu simpulkan dalam sesi kita ini? Saya simpulkan, yang pertama saya seperti mendapatkan pencerahan, sehingga saya menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga saya bisa manajemen waktu dengan lebih baik lagi. Ya, bagus sekali. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Ya, amin. Dan kita nanti akan bertemu lagi ya Bu ya, Iya, untuk beberapa minggu ke depan. Dan saya ingin mendengar cerita yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tidak pasti Bang. Oh iya, tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sal. Waalaikumsalam Bu. Bu Sal tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Linda. Nah, sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya Bu, di kegiatan coaching tadi kami merasa itu sudah mulai menggunakan alur cerita ya Bu. Yakni saya sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana, aksi, dan tanggung jawab. Nah, dari alur tersebut saya berharap itu coach saya bisa menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, dan serta bisa menemukan solusinya dengan baik. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, pada proses coaching tadi Bu Sal dengan Bu Linda sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Sal juga berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Linda, sehingga Bu Linda bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru Ibu lakukan? Begini Bu, yang saya rasakan ya Bu ya, kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu masih kurang Bu. Nah, itulah nanti akan saya terus latih, mungkin dengan latihan coaching dengan guru-guru lain atau bagaimana, sehingga nanti dalam pelaksanaan coaching berikutnya akan berjalan lebih baik lagi. Oh ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Dengan demikian observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabarnya alhamdulillah sehat Bu. Baiklah,
kita sudah bisa mulai melakukan coachingnya Ibu. Baik Bu. Baik, di sini saya berperan sebagai observer. Kemudian ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya ajukan pada coaching kali ini sesuai dengan rubrik penilaian dan sesuai dengan alur tirta. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu ingin kembangkan dalam melakukan coaching ini? Potensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini, saya ingin present atau mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda kepada coach saya. Kemudian yang kedua, kompetensi spesifik yang bagian mana yang akan ingin Ibu amati dalam coaching kali ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda kepada coach. Kemudian yang terakhir, apa indikator ketercapaian dari tujuan coaching yang akan Ibu lakukan? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Oke, demikian dulu ya Bu. Pra-observasinya, silahkan kepada Ibu untuk dapat melakukan coaching dengan sesuai dengan alur tirta dan rubrik penilaian. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Azria. Oke. Apakah ada yang mau disampaikan pada cerita kita kali ini Bu Sa? Betul Bu, ada sesuatu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Oh, baik Bu, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 atau 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Begini Bu, yang ingin saya sampaikan yaitu masalah kedisiplinan di sekolah kita. Karena saya lihat dari hari ke hari sejak semester 1 inilah kedisiplinan sekolah kita sudah semakin menurun. Tapi padahal peraturan tersebut sudah kita berikan di awal-awal dan bahkan sudah ditandatangani oleh orang tua dan siswanya dengan menggunakan materai 10.000. Tapi kenyataannya tetap saja disiplin tersebut dilanggarnya Bu. Oke, kalau saya garis bawahi dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi adalah kedisiplinan siswa yang menurun, begitu ya Bu? Oh iya Bu. Jadi saya ingin mendapatkan adanya lah perubahan di sekolah kita, khususnya dalam hal penegakan disiplin ini Bu. Oke, jadi Bu, harapan ini adanya perubahannya Bu ya. Saya kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu harapkan atas kedisiplinan siswa? Ya, yang saya inginkan tentunya tidak ada lagi siswa yang terlambat. Kemudian baik dari segi berpakaiannya sudah rapi sesuai dengan aturan. Kemudian dalam tidak ada lagi yang terlambat masuk. Nah, itu harapan saya ke depannya Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, beberapa aturan sekolah yang seharusnya ditaati siswa bisa dikatakan kondisinya yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10, kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa Bu? Saya kira baru sampai level 5 Bu, karena masih banyak siswa saya yang melanggar tata tertib tersebut. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa bisa kita tingkatkan agar terlihat adanya perubahan kedisiplinan yang lebih berperatif lagi di sekolah? Ya, mungkin untuk tahap awal saya bisa mungkin meningkatkan baru level ke-7, karena begitu banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di sekolah saya Bu. Oke Bu Sa, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakannya adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga mulai memikirkan ini Bu, apa kira-kira yang akan saya kerjakan. Nah, dari tahap awal ini saya memikirkan mungkin akan mengadakan rapat dulu bersama rekan-rekan guru, dengan kepala sekolah dan semua unsur-unsur yang ada di sekolah. Itu rencana saya. Oke Bu Sa, kira-kira sebelum Ibu Sa memutuskan untuk mengajak rapat evaluasi kedisiplinan di sekolah,
apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Oh, saya akan mengumpulkan beberapa pelanggaran-pelanggaran tentunya yang dikerjakan oleh siswa saya. Kemudian setelah mendapat catatan-catatan, saya akan mengajak bekerja sama dengan guru piket, juga dengan wali kelasnya, dan bahkan juga dengan guru bimbingan konseling. Selain guru piket, wali kelas dan guru bimbingan konseling, siapa saja yang bisa membantu menegakkan disiplin di sekolah menurut Ibu? Oh iya, hampir lupa. Orang tua juga berperan di sini, Bu. Juga nanti akan saya libatkan dalam penegakan disiplin di sekolah. Oke, Bu Sal. Bagaimana bentuk kerjasama dengan orang tua yang bisa Ibu lakukan? Tolong dijelaskan. Ya, nanti rencananya begini, Bu. Saya akan mengundang, tapi tidak semua wali murid, hanya perwakilan kelas lah, kira-kira agak 2 orang atau 3 orang. Nanti kita juga akan mengikutkan beliau rapat dalam bersama teman-teman guru di sekolah. Oke. Sehingga kita bisa tahu apa penyebab dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswanya. Oke, Bu Sal. Berarti dalam pemecahan masalah disiplin di sekolah, Ibu berkolaborasi dengan semua pihak termasuk orang tua siswa, begitu kan, Bu? Ya, Bu, itu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Bisa dipotong, Bu. Oke, Bu Sal. Kira-kira kapan Ibu akan mau merealisasikan rencana Ibu tersebut untuk berkolaborasi dengan orang tua? Insya Allah, Bu, minggu sesudah orang ujian semester inilah, Bu. Karena nanti hasil dari rapat tersebut akan kita bawa nanti pada saat orang tua mereka datang ke sekolah pada penerimaan rapor. Sehingga tata tertib yang kita sepakati bersama bisa disampaikan kepada orang tua mereka. Kira-kira, Bu, dari percakapan kita hari ini, apakah yang dapat Bu Sal ambil kesimpulannya? Ya, saya hari ini sudah mendapat gambaran bagaimana cara menegakkan disiplin di sekolah, Bu. Sudah mulai terbuka begitu pemikiran saya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Sudah ada gambaran nih untuk bagaimana upaya penegakan disiplin di sekolah. Akhirnya ya saya tunggu nanti ya, Bu, kabarnya gimana setelah melakukan kegiatan ini. Cerita Ibu ini sangat menarik bagi saya dan bisa juga menjadi inspirasi bagi saya. Percakapan kita hari ini, Bu, cukup sampai di sini ya, Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Sal untuk memonitoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak, Bu Azria. Baik Ibu, berarti tadi sudah melakukan coaching ya Bu. Jadi sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yaitu pasca observasi ini. Apa indikator apa saja sudah Ibu lakukan selama coaching tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya, Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Oke. Menurut saya sebagai observer tadi Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, sudah menggali permasalahan dari coach dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Kira-kira menurut Ibu apa lagi kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam melakukan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching itu yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya dan dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya dapat nantinya dapat menggali melakukan coaching yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke. Semoga kedepannya Ibu nanti bisa melaksanakan coaching lagi ke depannya sehingga coaching yang dilakukan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik Ibu, cukup untuk kali ini saya ucapkan terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah praktek coaching yang kami lakukan dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi yang menontonnya.
Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.